Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung dalam acara Sharing Session Part 3 yang diadakan oleh kedinasan.id secara daring melalui Zoom Meeting pada malam hari ini. Tentunya sharing session pada malam hari ini yang diadakan secara gratis bagi 50 orang pendaftar pertama dengan judul Membedah Seluk-Beluk TWK beserta tips and triknya. Senang sekali pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Tiara Rina Yusun Satyasi yang bertugas sebagai memandu acara pada rangkaian sharing session part 3 hingga acara selesai. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini tentang membedah seluk-beluk TWK beserta tips and triknya. Tentunya TWK ini adalah merupakan hal yang diujikan untuk masuk perguruan tinggi kedinasan. Aku mau acungi jempol buat teman-teman yang udah keren banget buat ikut webinar pada malam hari ini. Tentunya di malam minggu kalian udah menyempatkan waktunya untuk belajar, untuk mengetahui informasi terkait TWK ini. Jadi keren banget teman-teman. Dan aku juga ingin, tadi kan aku udah kenalan ya guys, aku di sini mau dong absen satu-satu buat meramaikan room chat kita. Boleh nggak aku tahu di sini dari kelas berapa aja nih, entah kelas 12, 10 atau 11, boleh teman-teman langsung ramaikan di kolom chat kita nih. Dari kelas berapa aja coba? Wah, ada yang kuliah, kelas 12 SMA. Terus ada yang dari kelas berapa lagi nih? Kelas 12. Terus kelas berapa lagi nih? Oke, oke ada yang gap year juga ya teman-teman semua ini. Ada yang kelas 12, ada yang gap year. Jadi keren banget nih teman-teman semua. Tadi aku lihat ada yang kelas 11, ada yang masih kuliah juga. Kemudian ada yang juga kelas, ada yang gap year ya teman. Jadi nggak apa-apa di sini kita semua berkumpul buat bareng-bareng tentunya satu visi untuk ikut tes masuk perguruan tinggi kedinasan. Ya kan bener banget dan semoga nanti kedepannya kedinasan impian kalian bisa teraih. Baiklah, sekali lagi aku ucapin selamat datang dan selamat bergabung dalam sharing session part 3. Dan selama beberapa jam ke depannya, tentunya kita akan disuguhkan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman semua. Mungkin dari beberapa teman-teman nih ada yang belum tahu TWK itu apa, kemudian gimana cara belajarnya, terus TWK itu materinya itu apa aja, terus cara bagi waktunya nih, semisal yang kuliah atau kelas 12 gitu. Terus cara bagi waktu belajarnya itu gimana aja nanti langsung aja nih. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa langsung taruh di komentar gitu ya. Jadi nanti akan dibahas oleh narasumber kita yang tentunya paham nih mengenai TWK ini itu apa gitu. Sebelum kita panggil nih narasumbernya, aku mau ingetin sama teman-teman semua untuk ikuti acara webinar atau sharing session part 3 ini hingga selesai karena di akhir acara nanti akan ada informasi yang menarik buat teman-teman semua dan wajib banget untuk ikuti sampai selesai karena nanti aku akan bagi informasi buat kalian semua. Dan di sela-sela acara nanti atau penyampaian materi, jika kalian nanti apa tuh nanti kalau kepo, jadi jangan tinggalin sharing session ini. Jadi sayang banget buat dilewatin buat teman-teman. Spill, ntar dulu deh nanti ya, tunggu pokoknya tunggu. Jadi mungkin ada teman-teman nih yang ikutin dari part 1 sampai part 3 ini. Mungkin agak bosen ya lihat aku terus yang di pembawa acaranya, tapi nggak apa-apa deh. Jadi semoga kalian gak bosen juga ya dengerin suara aku ini. Dan aku tadi mau ingetin buat teman-teman, jika di sela-sela materi kalian ada pertanyaan, udah hafal ternyata. Ada pertanyaan yang terlintas boleh banget nih teman-teman, langsung sampaikan di kolom chat Zoom. Nanti pertanyaannya ini akan aku sampaikan kepada narasumber
Dan tentunya aku mau ingetin nih, ada cashback ngantar langsung aja chat aja ke adminnya ya. Dan aku mau ingetin buat teman-teman, ketika materi berlangsung bisa mematikan mikrofonnya ya, supaya nanti acara dapat berjalan dengan lancar tentunya. Jadi langsung aja ya nih, kita tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, kita langsung panggil aja ya narasumber kita dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Satya Indra Kusworo. Coba reaction tepuk tangannya guys. Oke. Malam teman-teman semua. Halo, halo Kak Satya. Halo Kak Tiara. Halo Kak. Jadi gimana nih Kak, kabarnya kita berjumpa lagi ya Kak, yang kedua kalinya ini ya Kak ya. Gimana nih Kak kabarnya, Oke. sehat? Aduh, alhamdulillah sehat ya. Sehat banget nih, terdengar dari suaranya Kak Satya udah bersemangat banget nih untuk nyampein materi buat kalian semua. Jadi Kak Satya ini mungkin bagi yang belum tahu, Kak Satya ini masih kuliah atau udah lulus nih? Belum dong ya. Oh, Masih masih kuliah. mahasiswa akhir lah ya. Masih mahasiswa akhir Bukan. nih, semester berarti semester berapa Kak? Lupa. 8. 7. Oh iya, 7 ini semester ganjil ya, lupa. Oke, jadi sebenarnya teman-teman udah di kolom chatnya udah nggak sabar nih Kak buat mengikuti materi pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Kakak. Jadi silakan Kak, waktu dan tempatnya dipersilakan Kak Satya. Oke, terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya. Teman-teman kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Satya Indra Kusworo. Saat ini mahasiswa semester 7. Mahasiswa semester akhir di Politeknik Statistika STIS gitu ya. Dan pada tahun ini, kebetulan saat ini saya sedang melaksanakan magang ya di BPS Kota Yogyakarta. Gitu ya. Jadi kalau uh, teman-teman ada di Jogja, boleh tuh main-main ya. Oke, dan selamat datang tentunya buat teman-teman semua di sharing session ya. Dan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan TWK saja gitu ya. Setelah yang mungkin yang kemarin pertama kita bahas dari secara umum, gambaran secara umum dan lain sebagainya. Dan saat ini kita nanti akan membahas terkait dengan TWK. Oke, tadi kalau aku udah lihat-lihat ya dari chat itu ada yang kelas 12, ada yang kelas 13 gitu ya. Kelas 13 ada yang kuliah juga semester 3. Yes, oke lah, nggak apa-apa ya. Dan ya ada juga nama-nama yang sudah familiar dengan saya. Yes, oke lah ya. Oke, intinya selamat datang teman-teman ya. Dan juga selamat bergabung di sharing session. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan saja gitu ya. Kalau aku bisa jawab, pasti akan aku jawab gitu kan. Oke, nah malam hari ini spesial banget nih karena kita akan membedah seluk-beluk tes wawasan kebangsaan beserta tips dan triknya gitu ya, di mana sepertinya kalau tahun lalu, pengalaman tahun lalu itu menjadi salah satu tes yang lumayan menjadi highlight ya, heboh gitu kan di grup gitu kan. Wah, tesnya kok panjang-panjang, tesnya kok susah, tesnya kok penalaran gitu. Gitu kan. Ya, gimana? Aku yakin di sini pasti udah ada yang pernah tes SKD ya. Dan mungkin bisa ceritalah bagaimana apa namanya pengalaman di SKD. Dan aku itu di apa namanya waktu di STIS juga nggak langsung lulus ya, nggak langsung lolos teman-teman. Jadi tenang aja, aku juga kuliah dulu selama 2 semester. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah atau masih di kelas 13 gitu ya. Jadi tenang aja, masih banyak kesempatan buat teman-teman. Intinya maksimalkan saja semua peluang, semua kesempatan yang ada gitu ya. Pokoknya sampai mentok gitu lah. Dan mudah-mudahan tahun depan menjadi tahunnya teman-teman. Jadi bisa berhasil ya untuk lolos di kedinasan yang diinginkan gitu. Oke,
langsung. Nah, ini di sini aku nggak bahas apa namanya ya terlalu apa namanya pusing dan detail. Tapi kita lebih ke sharing-sharing aja ya, bagaimana bentukan dari tes wawasan kebangsaan gitu kan. Oke, dibedah dari nanti kisi-kisinya aja gitu ya. Jadi untuk tes wawasan kebangsaan sendiri, teman-teman, itu di SKD itu memiliki jumlah 30 soal. 30 soal ya di nomor 1 sampai 30. Oke, tes wawasan kebangsaan. Dimana kan kalau SKD kan ada 3 ya. TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, TWK adalah tes pertama ya di halaman pertama di nomor 1 sampai 30 tuh isinya TWK semua. Jadi ada 30 nomor yang harus teman-teman kerjakan gitu udah. Untuk mengerjakan soal TWK ini mungkin dibutuhkan banyak latihan gitu ya teman-teman ya karena untuk tipe-tipe dari TWK belakangan ini itu nggak lagi materi yang terlalu hafalan gitu ya, nggak terlalu hafalan. Namun ya tetap ada gitu ya unsur-unsur mungkin eh, sejarah dan lain sebagainya itu teman-teman tetap pelajari kalau saran saya. Karena apa gitu ya? Karena kita tidak tahu, maksudnya kita itu nggak bisa memprediksi secara pasti gitu ya materi mana yang bakal keluar di TWK. Jadi kita hanya bisa berusaha, jadi usahain semuanya gitu ya. Dan sekarang udah bulan September, ya, udah bulan September dan biasanya SKD akan diadakan bulan setelah Lebaran Juni ya. Juni, sekitar sekitar Juni nanti teman-teman sudah tes SKD. Dan nanti biasanya di bulan April teman-teman akan April atau Maret ya, Maret atau April di antara Maret April teman-teman akan ada pendaftaran seleksi kedinasan. Nah di situ teman-teman pilih sekolah desa yang mau dituju dan kemudian bahwa teman-teman akan tes SKD dulu lah biasanya. Nah TWK, jadi kalau kisi-kisi TWK sendiri itu secara garis besar ya, secara umum itu ada di Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 ya di mana Permen Pan tersebut itu mengatur tentang kisi-kisi garis besar secara umum gitu ya. Jadi masih sangat umum untuk kisi-kisinya. Nah, apa aja kisi-kisi dari tes wawasan kebangsaan ini? Jadi yang pertama itu adalah eh, permasalahan terkait dengan nasionalisme ya. Jadi nasionalisme. Tujuannya adalah dengan mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional gitu ya. Nah, kalau misalkan nasionalisme itu sebenarnya banyak penerapannya gitu ya, banyak penerapan. Dan penerapan biasanya kalau tarafnya sekolah kedinasan itu relate ya, relate dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksudnya nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau misalkan teman-teman masih di lingkungan sekolah ya terkait dengan kehidupan di sekolahnya seperti apa. Nah, di situ nanti dibuatkan sebuah persoalan ya, permasalahan, baru teman-teman cari solusi ataupun cari apa namanya solusi atau jawaban ya yang paling tepat terkait dengan nasionalisme. Dan oh slide-nya nggak pindah. Stop sharing bentar. Kok salah salah share salah share. Oh sorry sorry. Udah ya? Oke, thank you ya. Ini tadi kisi-kisi ya dari Permen RB 27 tahun 2021. Oke, thank you Tri. Nah, jadi nasionalisme ya. Jadi soal-soal nasionalisme biasanya ya berkaitan dengan sikap kenasionalismean kita gitu ya. Kalau nasionalisme itu kan intinya tuh nasionalisme dan juga biasanya kalau nasionalisme itu lingkupnya ada cinta tanah air masuk, bela negara juga masuk, patriotisme juga masuk gitu ya. Jadi seputar seputar itulah, seputar bagaimana cara kita mencintai Indonesia. Ya, ya, jadi di sini ada melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Nah, di sini ada identitas nasional ya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Identitas nasional itu tertuang di pasal berapa?
Ayo, pasti ada yang ingat lah. Ide, eh oke, 3536. Apa itu? Ya, identitas nasional ada di pasal berapa? 35 sampai 36B itu kan Terwahyudi sangat hafal sekali gitu kan. Jadi itu ya, jadi identitas ada yang kayak bendera, lagu nasional dan lain sebagainya itu merupakan identitas nasional gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mewujudkan cita-cita dan tujuan dengan tetap mempertahankan identitas nasional gitu ya. Jadi eh, apa namanya lingkup dari nasionalisme itu harus mempertahankan identitas gitu ya. Jadi jangan sampai yang apa namanya ya yang bertolak belakang gitu ya dengan identitas nasional ataupun kayak contohnya adalah dengan merendahkan identitas nasional. Nah, itu merupakan contoh yang salah gitu ya. Dan soal ini ya biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita ya, soal cerita, soal penalaran. Oke. Nah, selanjutnya adalah integritas gitu ya. Nah, kalau persoalan integritas itu kan menjadi problematika ya, problematika khususnya di Indonesia gitu ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian ataupun kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu ya. Dan salah satu yang diujikan tentunya untuk mengukur seberapa berintegritas kamu sebelum diangkat atau sebelum diterima menjadi mahasiswa. Jadi tujuannya adalah mampu menjunjung tinggi kejujuran. Nah, di sini ada kejujuran. Jadi soal-soalnya ya soal-soal untuk menguji itu ya, untuk menguji seberapa jujur kamu, seberapa tangguh kamu, tangguh, nggak goyah gitu ya ketika ada tawaran-tawaran lain yang kiranya lebih menjanjikan. Kemudian komitmen, komitmen seberapa apa ya? Kalau komitmen itu ya sama ya seperti ketangguhan ya. Ketangguhan ini lebih ke dalam bekerja seperti apa gitu. Apakah dia mudah menyerah gitu? Apakah mudah putus asa? Kalau nggak bisa ya langsung putus asa gitu ya. Nah kalau komitmen ya lebih ke keorganisasiannya. Jadi lebih ke apa ya setia terhadap profesinya gitu ya dan menjalankan profesinya dengan sungguh-sungguh dan juga ada juga di sini konsistensi ya konsisten terus menerus gitu ya konsisten terus menerus jadi flow-nya nggak naik turun tapi konsisten gitu ya bagaimana cara dia mengerjakan segala tugas yang diberikan atau segala amanah yang diberikan secara konsisten gitu ya. Jadi nggak kayak mood-moodan gitu ya. Ketika lagi moodnya baik, kerjaannya baik gitu ya. Ketika lagi moodnya jelek ya, kerjaannya ngikutin gitu ya. Nah, jadi nggak seperti itu. Nah, sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Oke, nah kalau tujuan nasional, teman-teman bisa temukan di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keberapa? Ada yang tahu? Tujuan nasional. Tujuan nasional itu ada di alinea keberapa tuh di pembukaan tuh? Bukan, satu dong. Oke. Oke, Rizka, Yuda 4. Oke, benar 4. Keren kan? Ini sudah mulai upacara bendera ya sepertinya ya. Jadi teman-teman sudah mulai hafal undang-undang lagi ya. Setelah kemarin COVID kan udah lama tuh vakum nggak upacara ya. Nah, sekarang udah mulai hafal lagi lah ya terkait dengan undang-undangnya. Ya, jadi untuk mencapai tujuan nasional yang ada di alinea keempat ya, teman-teman nanti bisa buka. Nah, soal-soal integritas ya soal-soal yang menguji itu ya, menguji apakah kamu jujur, apakah kamu tangguh, apakah kamu berkomitmen, dan apakah kamu konsisten. Gitu. Ini sangat umum ya, karena ya namanya juga kisi-kisi ya, jadi ya nggak secara khusus. Kalau secara khusus nanti ya bocoran namanya. Oke, nah kemudian adalah bela negara. Bela negara tujuannya adalah mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa. Nah, kalau bela negara itu biasanya eh, banyak ya, bisa dalam contoh kasus, bisa juga dihubungkan dengan undang-undangnya. Undang-undang bela negara kira-kira undang-undang pasal berapa? Oke.
30. 27 ayat 3. Oke. Lengkap ya, 27 ayat 3 dan 30. Oke. 31 bukan ya. 31 sudah bukan. Pasal 30. Kalau pasal 30 itu kan ada sesangka merata dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi ya. Jadi kalau soal-soal TWK terkait dengan bela negara ya tentu membahas bagaimana cara kamu untuk bisa atau berperan aktif dalam upaya pembelaan negara gitu ya. Jadi kan bisa jadi dia ada pengabdian sesuai profesi, kemudian pengabdian sukarela, kemudian ada juga pengabdian sebagai prajurit TNI dan lain sebagainya. Oke, nah itu dikemas dalam bentuk cerita gitu atau dalam bentuk apa namanya situasi. Nah, kemudian teman-teman diberikan sebuah pilihan, kira-kira mana yang mencerminkan bela negara. Bedanya bangsa dan negara nanti ya kita akan bahas. Oke, nah itu adalah bela negara ya, bela negara dan kemudian adalah pilar negara. Nah, kalau pilar negara ini sering dihubungkan dengan apa? Dengan Pancasila, undang-undang, kemudian NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Jadi pilihan negara kan ada empat gitu ya. Mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, eh, pilihan agama membahas tentang terkait dengan hal itu. Nah, adapun biasanya kalau teman-teman itu suka panik ketika mendengar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu ya. UUD ya, berkaitan dengan UUD biasanya teman-teman panik gitu ya. Tapi tenang aja ya, karena berdasarkan cerita-cerita dari teman-teman yang sudah ujian tahun lalu, itu untuk UUD-nya sendiri itu tidak dalam menyebutkan pasal gitu ya. Jadi lebih ke penerapan terkait dengan pasal itu, pasal yang sesuai dengan itu ya. Jadi balik lagi, soal TWK itu banyaknya penalaran gitu ya. Kalau Pancasila ya, ya terkait dengan itulah ya. Banyak sebenarnya kalau Pancasila. Kalau berbicara terkait dengan Pancasila sendiri, itu luas ya teman-teman ya. Tapi bisa penerapan, bisa apa namanya penerapan, bisa juga studi kasus dan lain sebagainya. Jadi dan itu semua teman-teman harus pelajari gitu ya. Terkait dengan butir-butir Pancasila, nilai praksis dan lain sebagainya. Kemudian ada juga NKRI, ya teman-teman eh, kalau tinggal di suatu tempat ya sebaiknya mengenal apa tempat itu gitu kan ya. Jadi kalau materi terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya bagaimana apa namanya kondisi di negaranya, kemudian apa aja organisasi lembaganya dan lain sebagainya. Dan bagaimana permasalahan-permasalahan update dari NKRI gitu kan. Kemudian bagaimana cara tadi dihubungkan dengan nasionalisme juga bisa gitu kan. Dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kan intinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu gitu ya. Jadi di sini lebih menonjolkan bagaimana toleransi itu berlaku di Indonesia gitu ya. Jadi bagaimana sikap yang paling menunjukkan bahwa kamu itu memiliki rasa toleransi yang tinggi. Nah, itu adalah pilar negara. Jadi tadi udah ada nasionalisme, ada apa lagi? Bela negara, integritas ya, nasionalisme, integritas, bela negara, dan juga pilar negara. Oke, nah seperti yang tadi ya, kalau undang-undang dasar udah aku jelasin tadi bahwa
Kalau tahun ini ya, kalau tahun 2023 ya, ini kan 2023 masih ya. Jadi kalau teman-teman yang udah ujian kemarin itu infonya adalah pasalnya sih sudah diketahui ya. Nah, sedangkan yang belum diketahui adalah sikap-sikapnya yang sesuai dengan pasal gitu ya. Jadi tenang aja. Jadi kayak sebenarnya pertanyaan tiap tahun itu adalah apakah wajib hafal semua pasal-pasal gitu ya. Itu enggak ya, karena sekarang itu jarang banget untuk soal menanyakan bunyinya ini, kemudian pertanyaannya adalah ini adalah pasal berapa. Nah, itu sangat jarang gitu ya. Soal-soal itu adalah soal-soal lampau ya. Jadi, kalau sekarang lebih ke penerapannya sih bagaimana gitu. Oke, wah udah dijawab ya tadi bedanya bangsa dan negara. Bangsa sekelompok besar orang berdasarkan keturunan adat. Kalau negara adalah organisasinya. Gitu ya. Jadi kalau bangsa adalah kesepakatan dari orang-orang ya yang berkumpul. Itu bangsa. Kalau negara adalah organisasinya. Kenapa di sini pakainya Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan Bangsa Kesatuan Republik Indonesia, ya? Karena negara adalah organisasinya. Atau eh simpelnya adalah de jure, ya, de jure. Kalau bangsa itu de facto, negara itu de jure. Ibaratnya seperti itu. Oke, itu ya teman-teman ya terkait dengan apa namanya kisi-kisi yang diberikan oleh pemerintah, oleh Permenpan RB, ya, Peraturan Pemerintah Reformasi Birokrasi. Hanya 4 itu saja, tapi ya namanya juga TWK kan luas sekali gitu ya. Nah, untuk per itu ya kami akan share gitu ya. Nah, di sini ada fun fact ya. Aku nggak tahu ini fun atau enggak gitu ya. Ya, bisa jadi ini fun untuk orang-orang yang suka, bisa jadi ini sebagai bad fact gitu ya. Oke, jadi soal atau pilihan ganda dari TWK itu panjang-panjang. Oke ya, karena kan soalnya dalam bentuk penerapan ya, soalnya bentuk penerapan, bentuk cerita. Jadi apa namanya ya, soalnya panjang-panjang ataupun bisa jadi soalnya pendek tapi jawabannya panjang-panjang. Nah, itu ya. Kemudian soal TWK penalaran ya, sudah aku sebutin tadi. Jadi soal TWK itu kayaknya mulai tahun sekitar 2019 kan sampai saat ini itu lebih menjurusnya ke penalaran ya. Jadi bukan lagi ke soal hafalan. Kalau dulu 2019 aku belajar itu masih kerajaan Kutai itu di mana, masa kejayaan Kutai itu di pada masa raja siapa, Singasari pada raja siapa. Nah, 2019 aku masih belajar itu. Tapi ternyata udah nggak keluar ya dari 2019. Jadi bukan lagi soal-soal yang seperti itu. Karena dulu itu FR-FR-nya ya, ataupun apa ya, ataupun soal-soal yang tahun sebelumnya itu kayak ada yang kayak gitu ya, belajar sejarah dan lain sebagainya. Jadi belajarnya sampai kayak gitu. Oke. Nah, banyak yang kehabisan waktu karena TWK. Karena tahun ini TWK-nya lumayan. Gimana yang sudah pernah, yang udah pernah ujian? Bener gak nih? Banyak yang kehabisan waktu karena TWK. Oke. Oke, jadi banyak yang kehabisan waktu karena TWK ya. Jadi teman-teman itu harus bisa menyusun strategi nih. Bagaimana cara mengerjakan TWK dan juga TKP. Biasanya yang menghabiskan waktu adalah TWK dan TKP. Kalau TIU itu cenderungnya lebih mudah. Ya, oke. TIU tahun ini mudah. TIU udah beberapa tahun ini selalu mudah. Ya, TIU beberapa tahun ini bisa mudah. Nah, pilihan gandanya mengasalkan doang. Kadang kayak dua benar kak. Nah, aku merasakan kalau TWK itu kayak TKP itu pada tes yang kedua. Tes yang di 2020. Ini soal TWK apa soal TKP dah gitu kan. Maksudnya jawabannya kok mirip-mirip gitu kan. Kayak penerapan. Jadi TKP kayak rasa TWK. Ya.
TWK rasa TKP, sorry. SK ya. Oke, jadi itu ya fun fact ataupun bad fact ya buat teman-teman semua. Jadi teman-teman harus bisa mengatur strategi nih. Dan pengalaman aku waktu dulu banget waktu awal belajar SKD ya, itu aku nggak tahu ya, nggak tahu kayak soal ini harusnya diapain gitu kan. Apalagi dulu kayak ngeliat soal-soal TIU kayak gitu kan. Karena dulu kan waktu 2019 aku ngejar STAN ya. STAN kan dulu ada TPA dan TBI lah. Soal-soal TPA tuh kayak, ih soal apa nih gitu kan. Ini soal dikerjanya gimana gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Jadi em, kalau bisa mulai dari sekarang, teman-teman biasakan untuk melihat soal SKD ya, untuk melihat bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana tips-tips mengerjakannya. Nah, itu sangat penting teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman itu eh, kalau bisa ya, jadi jangan kayak besok seminggu minggu besok ujian, minggu sekarang baru belajar. Itu sangat rugi ya, sangat rugi karena kita nggak tahu kadang tuh ada soal yang ini tuh gampang banget, tapi karena teman-teman itu baru menemukan soal seperti itu, menemukan tipe yang seperti itu, jadi ngerjainnya manual, jadi ya akan lama dan akan memakan waktu. Oke, karena SKD juga kita harus memiliki strategi untuk mengerjakannya. Nah, entah itu TWK, TIU, maupun TKP. Nah, tips dan trik, aku cuma bagi 3 tips gitu ya. Yang pertama, waktu adalah emas. Oke, jadi SKD adalah ada 110 soal dikerjakan dalam 100 menit. Jadi waktu adalah emas. Oke, banyak orang-orang yang kehabisan waktu. Banyak orang-orang yang nggak sadar ketika dia mengerjakan terlalu asyik. Di detik-detik akhir dia masih sadar bahwa dia baru tersadar bahwa wah banyak yang kosong. Gitu. Jadi perhatikan waktu ketika mengerjakan, mengerjakan. Oke? Oke. Nah, waktu adalah emas gitu ya. Ini kan nggak tahu kenapa ya. Kayak kemarin banyak kalau aku cari-cari info juga kayak banyak yang kayak kehabisan waktu ya. Kehabisan waktu. Mungkin terlalu asik. Enggak aman aman aman. Rahasiamu tertutup kok. Oke, karena waktu adalah emas, maka pilihlah soal dari yang termudah. Gitu ya. Kalau cerita dari teman-teman yang lalu, itu soal TIU mudah. Soal TIU mudah. Jadi sekali lagi, carilah soal-soal yang mudah. Ataupun carilah soal TWK yang teman-teman kita kira-kira itu bisa mengerjakan dalam waktu singkat. Gitu ya. Caranya adalah dengan banyak screening, banyak baca. Jadi kalau aku dulu kan juga tiap hari itu latihan soal gitu ya. Jadi tahu nih aku baca soalnya, baca jawabannya. Oh, ini aku bisa mengerjakan. Tapi kalau misalkan yang aku rasa itu kayak, wah, aku masih bingung dan aku membutuhkan waktu yang banyak untuk mengerjakan ini. Nah, itu lebih baik ditinggal dulu. Ya, ditinggal dulu biar nanti aja lah, belakangan gitu ya. Tapi make sure that teman-teman punya waktu untuk mengerjakan itu. Karena kadang itu terlena gitu ya. Kadang itu terlena. Kadang udah terlalu asik mengerjakan TIU atau terlalu asik mengerjakan TKP sehingga lupa nih TWK-nya. Kemudian temukan kata kunci ya. Ini nggak berlaku untuk semua soal gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan TWK, nah itu kalau misalkan ada kata kuncinya, teman-teman kalau kertas kan gampang ya, bisa dilingkari dulu kata kuncinya. Tapi karena ini sudah komputer, ya, jadi ada effort dikit lah ya. Jadi temukan poin yang di-highlight pada soal gitu ya. Temukan poin yang di-highlight pada soal itu membahas tentang apa dan jawabannya disesuaikan dengan poin tersebut gitu ya.
itu sih gitu aja. Nah, ini ada contoh soal ya. Aku ada tiga aja. Habis itu kita akan ada diskusi ya. Mungkin ini soal udah nggak asing ya, buat yang sudah pernah. Oke, no, soal nomor pertama. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita memiliki rasa cinta tanah air dan dalam berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Adapun hubungan kausal yang benar sesuai dengan fakta berkenaan dengan bela negara adalah, oke, Kevin C. Oke, O, C. Nah, tadi kan ada temukan kata kunci ya. Di sini kata kuncinya adalah mana? Adalah fakta di sini ya. Nah, kalau fakta itu kan sesuatu yang sudah terjadi atau ada datanya secara real gitu ya. Jadi kira-kira dari opsi A sampai E yang sudah terjadi atau yang itu valid gitu ya, itu sesuai dengan fakta, itu opsi yang mana gitu kan. Jadi opsinya yang E, oke. Di sini udah sebagian besar menjawab E ya. Jadi itu salah satu cara untuk apa namanya menemukan highlight dari soal. Jadi, kira apa nih? Apa ya yang unik gitu ya di soal. Oke, soal nomor dua. Upaya yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk menghentikan praktek kejahatan luar biasa. Oke, ini intinya adalah ada masalah KKN ya, ada KKN dan sebagai warga negara apa yang harus kita lakukan? Oke, Haris C, Tri juga C. Oke, karena udah kebanyakan yang C ya, mungkin prediksi saya, prediksiku ke bawahnya juga bakal C semua. Ataukah ada yang memiliki pemikiran lain? Oke, C. Oke, nah di sini kata kunci yang bisa kita ambil adalah ini sebenarnya kan premis doang ya sebagai ya basa-basi lah di sini kan. Nah, di sini poinnya adalah upaya yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh warga negara. Nah, di sini berarti kata kuncinya adalah warga negara, ya. Kata kuncinya adalah warga negara. Jadi, sikap mana yang mencerminkan kita sebagai warga negara? Yaitu adalah yang C gitu ya. Kalau menjatuhkan sanksi berat kan enggak, menegakkan hukum juga enggak ya, karena ini secara adil tanpa pandang bulu ya, berarti kan bukan tugas sebagai warga negara. Menggalakkan sosialisasi ini juga kurang spesifik terkait dengan warga negara, apalagi membuat peraturan perundang-undangan itu juga bukan tugas sebagai warga negara. Nah, di sini yang tugas sebagai warga negara adalah yang opsi yang C. Oke, ini gampang lah ya, soal terakhir nilai Pancasila. Salah satunya adalah praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa, Dimas menjadi relawan. Oke, Awas loh. oke. Ini udah berapa yang udah belajar ya. Jadi ini kan berkaitan dengan kemanusiaan lah ya. Eh, Berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, soal seperti ini adalah soal yang mencerminkan terkait dengan penerapan dari Pancasila itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengerjakannya ya teman-teman harus menggunakan pedoman dari butir-butir Pancasila. Itu harus teman-teman pelajari ya. Baca-baca gitu. Biar lebih gampang aja. Karena biasanya itu eh, kendalanya adalah kendalanya adalah membedakan sila kedua dan sila kelima. Itu masalah umum ya, masalah umum dan juga ya banyak ditanyakan oleh teman-teman gitu ya. Jadi itu beberapa contoh yang mungkin memberikan gambaran lah buat teman-teman kayak wah ternyata soal TPK tuh sepanjang ini gitu ya, sepanjang ini dan juga eh, jawabannya
penalaran gitu ya. Jadi Terima kasih, Cok. apa namanya, teman-teman harus bisa menyusun strategi bagaimana cara mengerjakan dari soal TWK ini. Oke, dan mungkin itu saja ya teman-teman ya terkait dengan seluk-beluk dari TWK. Jadi kita tadi udah bahas dari jumlah soalnya, dan UTWK seperti yang lainnya benar bernilai 5, salah bernilai 0. Gitu ya. Jadi udah bahas juga kisi-kisinya tadi dan juga beberapa penerapan atau contoh dari soal-soalnya. Dan juga tadi ada juga fun fact dan juga ada tips dan trik. Nah, kemudian oke, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Atau tadi ada pertanyaannya? Mana ya bilang? Kak mau nanya, apa bedanya TWK sama TKP? Ini ada yang mau menjawab nggak nih? TWK sama TKP bedanya apa nih? Gina menjawab TWK tes wawasan kebangsaan, TKP tes kapasitas pribadi. Bentar ya, aku jawab dulu. Jadi TWK sama TKP itu berbeda ya, dari segi penilaiannya saja sudah berbeda. Kalau misalkan TWK itu benar bernilai 5 dan salah bernilai 0. Sedangkan kalau misalkan TKP itu nggak ada nilai 0 ya teman-teman ya. Jadi dia masing-masing opsi, masing-masing opsi dia memiliki poin ya, poinnya masing-masing A, B, C, D gitu kan. Oke, dan mungkin nanti aku bisa dibantu moderator ya untuk memilih pertanyaan dari teman-teman. Oke, saya kembalikan ke moderator dulu teman-teman. Oke, baik. Maaf sebelumnya Kak Satya tadi saya agak kelok dari Zoom-nya karena tiba-tiba sinyalnya mati juga. Tadi maaf banget ya nih teman-teman semuanya. Mungkin kendalanya kalau Zoom itu dari sinyal ya teman-teman semua. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Satya tadi sudah memberikan juga tadi contoh soalnya, kemudian ada juga tadi beberapa materi yang penting juga, komposisi soalnya itu apa aja, kayak bela negara dan lain-lain itu yang penting di mana aja, UUD dan lain-lain. Itu jadi semoga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman dan aku ucapin terima kasih ya Kak Satya. Jadi sekarang nih teman-teman, waktunya untuk sesi tanya jawab. Dan aku lihat tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Mungkin bisa aku bantu bacain ya Kak ya. Oke, yang pertama itu aku baca dari kemungkinan penerapan Pancasila dan budi pelutir Pancasila itu masuk TWK nggak sih Kak? Itu kemungkinan gimana ya Kak? Oke. Penerapan Pancasila dan Budi-Pekerti Pancasila masuk di kalau misalkan kita lihat dari kisi-kisinya tadi itu kan ada permasalahan terkait dengan pilar negara gitu ya. Nah, jadi saran saya, saran aku itu pelajari saja ya, pelajari saja karena kalau butir-butir Pancasila itu kan ada 45 ya dan fungsinya butir-butir Pancasila itu bukan sebagai pertanyaan yang kayak ini penerapan ini ada di butir keberapa, sila keberapa. Nah, tapi lebih menjadi kayak guide, ya, guide teman-teman untuk menjawab soal penerapan, gitu ya. Jadi butir-butir Pancasila pentingnya di situ. Jadi dipelajari saja teman-teman. Nah, karena waktunya masih lumayan panjang nih, jadi bisa lah untuk teman-teman mempelajari butir-butir Pancasila dan juga penerapan Pancasila. Seperti itu, Kak. Baik, jadi karena waktunya panjang juga dipelajari ya teman-teman semua, jangan lupa. Kemudian nih, ada yang tanya lagi, alur daftar kedinasan itu gimana nih Kak? Jadi ada yang bertanya alur daftar sekolah kedinasan itu bagaimana nih Kak? Mungkin ini out of topic juga nih Kak, Mm-mm. perlu juga diketahui. Oke, nah jadi kalau alur dari sekolah kedinasan sendiri itu biasanya per sekdin beda-beda gitu ya. Tapi
Secara garis besar itu sama ya. Jadi yang pertama, biasanya kan ada pengumuman di sekitar bulan Maret ya. Di bulan Maret dan biasanya pendaftaran akan dimulai dari tanggal 1 sampai 30 April ya. Biasanya seperti itu. Dan udah 2 tahun ini konsisten. Jadi pembukaan pendaftaran 1 sampai 30 April. Nah, selama periode pendaftaran tersebut ya, teman-teman itu mendaftar di akun SSCASN gitu ya. sscsn.bkn.go.id sepertinya ya kalau nggak salah. Nah, setelah itu teman-teman memulai pendaftaran di situ gitu ya. Dan untuk tahun ini, bagi yang teman-teman sudah memiliki akun, itu membuat akun baru ya. Jadi yang lalu itu nggak terpakai. Jadi bikin akun baru dan berbagi persyaratannya dipersiapkan gitu ya. Karena biasanya kan kalau misalkan untuk lulusan tahun lalu ya, itu ada nilai ijazahnya ditanyakan, tapi kalau misalkan lulusan baru itu nggak ada nilai ijazahnya. Nah, setelah teman-teman mendaftarkan di SSCASN, nah kemudian teman-teman akan diseleksi ya, diseleksi berkasnya, apakah dia memenuhi atau enggak. Jadi ada beberapa sekdin yang menyeleksi berdasarkan poin ya, nilai minimal ya, kayak STIS sendiri itu kan ada nilai minimal bahasa Inggris dan matematikanya 80. Dan STAN juga ada, dan juga yang lain juga ada ya. Silakan teman-teman nanti cari informasinya. Nah, itu informasi basic seperti itu teman-teman harus pegang gitu ya. Karena sangat sayang kalau teman-teman gagal di tahap administrasi. Oke, kayak belum perang tapi udah gugur duluan gitu ya kalau sampai di administrasi. Nah, itu harus dipegang. Nah, setelah SSCASN nanti teman-teman akan tes SKD ya, tes SKD. Nah, dan juga ada kedinasan seperti STAN itu kan yang membutuhkan nilai UTBK. Nah, jadi teman-teman ada sedikit mundur lah untuk STAN. Jadi ada UTBK terlebih dahulu, kemudian nilai dari UTBK akan disaring, baru teman-teman SKD. Nah, tahap-tahap selanjutnya itu sesuai dengan sekdin yang teman-teman tuju gitu ya. Kayak di STIS itu kan ada SKD, setelah SKD ada matematika dan psikotes, dan juga terakhir adalah kesehatan kebugaran gitu ya. Nah, adapun nanti STAN juga itunya sendiri ya, alurnya sendiri. Kemudian ada Poltekim, Poltekim juga alurnya sendiri. Tapi rata-rata awalnya atau pintu masuknya, gate-nya adalah SKD teman-teman. Jadi kenapa kayak aku selalu bilang kalau SKD itu yang terberat. Sebenarnya bukan berat untuk dari segi materi, tapi segi ke persaingan dari perankingan ya. Oke, dan SKD sendiri itu kan ada passing grade-nya. Jadi untuk lulus passing grade itu tidak sesusah lulus di perankingan. Itu yang teman-teman harus pegang. Oke, mungkin itu sih garis besar ya untuk pendaftaran sekdinnya, Kak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti bisa cari juga di internet itu gimana, pasti jelas juga kok. Kemudian nih Kak, gimana cara menghafal pasal-pasal UUD yang cepat? Dan juga ada lagi tentang pertanyaan tadi yang UUD tadi, itu efektif nggak ya Kak kalau kita pas hafalin pasal itu, kita tuh bikin singkatan-singkatan gitu loh, Kak. Itu efektif nggak Kak menurut Kakak? Efektif ya. Maksudnya teman-teman itu kan memiliki gaya belajarnya masing-masing ya. Jadi teman-teman bisa terapin nih bagaimana cara belajar versi teman-teman sendiri ya, sehingga teman-teman gampang paham. Nah, cara untuk menghafal pasal-pasal di undang-undang dulu, karena kan undang-undang itu sering ya di mata pelajaran PKN atau apa. Nah, itu teman-teman hafalin atau highlight pasal-pasal yang kiranya familiar. Seperti hak asasi manusia di 28A sampai J gitu. Kemudian ada pasal 1 itu jangan sampai lupa gitu ya, pasal 1. Kemudian ada juga pasal-pasal kewenangan-kewenangan, biasanya yang lebih sering itu kewenangan presiden gitu-gitu. Nah, kemudian ada juga persoalan terkait dengan tadi bela negara, kan ada bela negara ya, eh, pahami pasal-pasal yang terkait dengan bela negara gitu ya. Jadi menurutku ya bisa lah untuk teman-teman sekarang untuk mengejar ya. Intinya kalau misalkan TWK itu ya eh, pasal-pasal itu ya rajin dibaca gitu ya. Jadi nggak perlu apa ya, nggak perlu terlalu.
gimana banget gitu ya untuk ngafalin, terus ngotot belang ngafalin pasal-pasal yang penting teman-teman rutin atau konsisten untuk baca dari pasal-pasal itu sendiri. Nanti juga lama-lama keingat sendiri gitu. Oke, jadi terjawab ya teman-teman. Yang penting rutin membaca dan ikutin juga gaya belajar kalian tuh kayak gimana gitu. Kemudian aku ambil pertanyaan lagi ya Kak. Sebentar. Kan tadi kakak sebut kalau UD itu dihafalkan dan dinalar. Nah, UD sering muncul yang bagian-bagian penting itu apakah mungkin bisa di-up lagi Kak yang bagian-bagian penting dari UD yang sering muncul. Oke, nah tadi udah aku jelasin ya. Kalau misalkan undang-undang dasar, kalau misalkan yang familiar, familiar aja, pasal-pasal yang familiar kayak tentang agama dan lain sebagainya gitu ya. Maksudnya kayak pasal-pasal yang kewenangan itu ya jarang ya. Kewenangan DPD, MK, KY, nah itu jarang sih. Tapi pasal-pasal yang highlight seperti tadi ada di nasionalisme itu ada identitas negara, itu tadi ada di pasal 35 sampai 36 gitu-gitu ya. Jadi eh, pasal-pasal yang familiar sebenarnya, kayak pasal-pasal tadi yang sudah aku sebutin itu kan ada banyak tuh. Nah, kira-kira apa aja yang pasal-pasal yang berhubungan dengan kisi-kisi? Pasal-pasal bela negara berarti pasal berapa gitu ya. Pasal-pasal yang ada toleransinya berarti pasal berapa gitu. Jadi itu sih yang perlu di-highlight teman-teman. Dan tadi Triwahyudi juga sudah membantu menjawab tuh beberapa pasal yang mungkin bisa di attention-nya bisa lebih ke situ, tapi mungkin yang juga belajar juga kita ya teman-teman semuanya. Jadi bisa untuk membantu lah buat meringankan hafalan kita dari tentang UD itu. Kemudian ini Kak, ada pertanyaan, eh, kalau TWK itu kan ada 4 materi itu Kak. Komposisi dari keempat itu misalkan 7 soal tentang bela negara, 8 soal integritas, atau gimana itu kakak punya komposisinya sendiri nggak ya kak? Misal bela negara berapa soalnya, integritas berapa, pernah ke spill kayak gitu nggak ya kak? Oke, kalau dari aku sendiri itu kurang tahu ya teman-teman ya. Karena kalau di SKD sendiri itu yang ada clue-nya adalah di soal TKP. Ya, di soal TKP. Nah, kalau di soal TWK itu sebenarnya ketika kita ujian itu kita nggak mikir lagi kisi-kisinya. Ya, nggak mikir lagi kisi-kisinya. Yang ada soal ya udah kita kerjain. Karena kalau misalkan di TKP itu masing-masing soal ada clue-nya. Ya, jadi itu bisa jelas nih soal ini pertanyaan terkait dengan pelayanan publik misalkan. Nah, kalau di TWK itu nggak ada, tapi biasanya dia eh, dijelasin di soal, ya dijelasin di soal. Mungkin tentang nasionalisme ya soalnya bakal berkaitan dengan hal itu. Jadi aku kurang tahu pasti terkait dengan pembagian apa namanya materi ataupun pembagian nomor-nomornya berapa soal-soalnya. Karena tadi ya nggak ada clue yang em, menjadi patokan. Oh ini soal nasionalisme, ini soal bela negara, ini soal bela negara. Tapi tenang aja. Jadi di soal itu biasanya sudah clear ya. Soal itu menjelaskan tentang apa. Itu berdasarkan cerita-cerita yang teman-teman kemarin ujian. Seperti itu Kak. Oke, bener banget. Kemudian lagi nih kak, menghafal bunyi pas gimana? Oh, apakah menghafal bunyi pasal tetap penting, jaga-jaga keluar di TWK? Sama juga mau minta dijelaskan tentang poin penting untuk membedakan sila kelima dan kedua, serta penerapannya. Wih, ini kayak udah langsung masuk ke materi nih, Kak. Jadi kayak menghafal bunyi pasal itu masih penting nggak ya, Kak, buat jaga-jaga keluar TWK sama tadi poin penting dari sila kelima dan kedua, serta penerapannya itu gimana? Oke, jadi kalau misalkan dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang udah ujian sebelumnya, oh, tahun ini ya tentunya tahun ini itu pasal bisa sudah disebutkan di soal. Ya, pasal sudah disebutkan di soal, teman-teman tinggal lihat penerapannya gitu ya. Jadi penting nggak penting, ya penting lah ya. Masih penting. Ya, sepertinya ya teman-teman
perlu tahu lah ya. Jadi rajin-rajin baca aja terkait dengan pasal ya, biar teman-teman nanti ada gambaran nih. Pasal ini bahas ini gitu-gitu. Nah, jadi menurutku penting ya penting gitu ya. Tapi untuk cerita dari teman-teman yang sudah ujian itu pasalnya sudah ada ya, sudah disebutkan sudah clear gitu ya. Jadi bukan menebak pasal berapa gitu. Begitu Kak. Oh iya, Oke. bentar. Dan lanjut lagi. Tadi ada pertanyaan selanjutnya yang dua dan kelima gitu ya. Oke, kalau dua dan kelima, kira-kira ada yang ingin membantu menjawab? Tri, mungkin Ah, ada nggak nih yang bedanya sila kedua dan kelima? wah, agak sulit sih, Kak. Hmm, Sila kedua dengan sila kelima ya, Kak? ya, Ya, kalau lebih jelasnya ya, Kak, bisa diperhatiin dari butir-butir Pancasilanya aja sih, Kak. Tapi kalau untuk garis besarnya, sila kedua itu kayak hubungan atau interaksi antar sesama manusia, Kak. Jadi, manusia dengan manusia, individu dengan individu. Sedangkan untuk sila kelima itu, Kak, ada peran negara di dalam interaksi tersebut. Jadi kayak interaksi tiga arah, Kak. Jadi kayak manusia dengan negara dan kemudian efeknya juga kembali ke negara itu Kak. Ke manusia itu Kak. Jadi manusia ke negara, negara ke manusianya Kak. Jadi kayak penduduk ke negara dan negara ke penduduknya Kak. Kalau contoh simpelnya tadi sila kedua Kak, itu interaksi manusia dengan manusia kayak ada bencana alam. Terus ada orang yang ingin bantu orang orang yang terkena bencana alam itu Kak. Artinya kan ada interaksi antara individu dengan individu lain yang saling menunjukkan sisi kemanusiaan Kak. Artinya itu sila kedua Kak. Sudah jelas kemanusiaan. Kemudian untuk sila kelima itu ada dampaknya dengan negara, Kak. Contohnya seperti eh, memajukan UMKM misalnya, Kak. Misalnya ada orang yang tidak punya usaha, tidak punya pekerjaan. Kemudian ada orang lain, Kak, yang membantu orang ini untuk bekerja, Kak. Dia berikan pekerjaan sehingga orang ini bisa berdiri sendiri, Kak, dengan kemampuannya, bisa bekerja, tidak pengangguran lagi, Kak. Artinya ada dampaknya ke negara, yaitu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia contohnya misalnya gitu, Kak. Ya, kalau mau lebih jelasnya sih Kak, baca butir-butirnya aja Kak. oke. Thank you ya jawabannya, jawaban yang luar biasa dari Triwahyudi ya. Jadi benar sekali ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau misalkan hubungan antara individu dengan individu itu lebih ke sila kedua. Tapi dengan hubungan kalau hubungan antara individu dengan sosial tadi yang berkaitan dengan negara itu juga itu lebih ke sila yang kelima. Nah, kenapa aku selalu bilang di waktu kelas kelas di apa namanya di Zoom di kedinasan di yang lain itu apa namanya butir-butir Pancasila itu penting ya. Butir-butir Pancasila itu penting karena dia akan menjadi guide. Batasan dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu clear di situ dan di situ ada contoh-contohnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi terima kasih jawabannya dari Tri Wahyudi. Mudah-mudahan teman-teman apa namanya bisa memahami ya perbedaan sila kedua dan juga sila kelima. Nanti kalau mau teman-teman mau tahu yang lebih lanjut ya tentu kita akan bahas di sesuatu yang berbeda ya. Begitu Kak. Benar banget. Tadi terima kasih nih Tri Wahyudi udah membantu dan tadi semua teman-teman semoga mencatat terus nih ya. Tadi perbedaan 2 dan 5 barangkali keluar nanti ketika tes TWK. Jadi kalian udah siap nih. Oh, poin pentingnya itu perbedaan di sini gitu. Jadi kalian bisa langsung jawab dengan cepat. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak, katanya soal TWK itu sekarang udah muncul kayak seperti pemilu, COVID itu bener nggak ya Kak? Yang tahu Kakak nih. Oke, jadi basicnya adalah soal TBK itu update ya teman-teman ya. Update dengan kasus-kasus terbaru. Kalau misalkan apa namanya kalau misalkan di TWK eh, kasus yang sedang tren itu apa. Nah, itu biasanya dikeluarkan di TWK. Kayak berita COVID, berarti kemarin ya pas TWK ada nih cerita-cerita tentang COVID gitu ya. Kalau misalkan ada cerita apa lagi, cerita apa lagi. Nah, itu biasanya keluar di TWK karena biasanya diupdate gitu ya. Jadi berdasarkan kasus-kasus yang terbaru gitu ya.
Jadi benar banget ya tadi berdasarkan juga kasus-kasus yang terbaru. Jadi teman-teman juga harus update ya Kak ya terkait kasus apa yang terbaru terus biar bisa jawab di soal TWK ini. Terus ada pertanyaan apa lagi nih teman-teman? Bentar aku coba cari-cari. Hmm, bentar. Oke, mungkin ada yang bertanya secara umum dulu ya Kak ya. Mungkin aku boleh tanyain ada dua. Itu yang pertama, cara lagi masih bertanya tentang bikin akun SSCAN itu saat mau daftar Sekdin waktu pembukaan Catar atau sudah bisa dibuat dari sebelum pendaftaran dibuka. Itu bikin akunnya itu saat pendaftaran dibuka atau sebelum. Sama ada pertanyaan yang umumnya itu lokasi tes baik SKD, kesehatan dan lain-lain itu biasanya di mana ya Kak? Oke, iya. Em, ini ramai di chat ya. Jadi banyak teman-teman yang udah lulus SKD gitu ya. Salah satunya adalah Triwahyudi ya, tahun lalu sudah lulus SKD nih di perankingan. Oke, berbicara terkait dengan akun SSCASN, nah teman-teman, itu nanti eh pendaftaran akun itu akan dibuka pada saat tanggal 1 April biasanya. Oke, tanggal 1 April gitu ya. Jadi itu serentak ya. Jadi nggak bisa sebelum pembukaan pendaftaran. Jadi 8 sekdin di bawah kementerian itu 8 sekdin ya. Nggak cuma 8 sih, karena kan Kemenhub itu sangat banyak sekali anaknya. Intinya 8 kementerian yang membuka sekdin itu dibuka di dalam satu portal SSCASN. Jadi teman-teman hanya bisa memilih satu saja, satu apa namanya sekolah kedinasan saja. Jadi bisa tentukan nih, tentukan dari sekarang bagaimana mau kemana ya teman-teman, mau kemana teman-teman berlabuh gitu ya untuk sekdinnya. Dan itu untuk SSC-ASN dan kemudian pertanyaan kedua bisa diulang Kak tadi Kak? Dan yang kedua itu sebentar tadi yang di atas. Sebentar Kak. Oh, lokasi SKD tes kesehatan itu di mana ya Kak? Oke, kalau lokasi SKD teman-teman itu dibebaskan ya, dibebaskan untuk memilih gitu ya. Jadi kalau lokasi dari SKD itu kan masih bebas memilih ya teman-teman. Di situ ada pilihan mau tes SKD di mana gitu. Nah, untuk tes-tes selanjutnya itu ada sekolah kedinasan yang kayak Kemenhub itu harus di mana gitu ya, di mungkin di Rumah Sakit Bayangkara dan sebagainya. Tapi ada juga yang apa namanya yang eh, sesuai dengan tes SKD-nya, tapi sesuai dengan kotanya gitu ya. Karena misalkan misalkan SKD-nya itu milihnya di Jogja gitu. Nah, nanti selanjutnya tes selanjutnya itu juga semuanya akan ada di Jogja. Nah, itu untuk pemilihan tempat dari tes SKD. Dan tes SKD biasanya diselenggarakan di gedung BKN ya, di BKN. Ya, jadi itu ya teman-teman bisa di-mention di mana aja tes SKD itu dilaksanakan, tapi biasanya nanti diumumin kok di mana gitu. Terus pertanyaan yang terakhir nih Kak mungkin ya, tapi juga out of topic juga, yaitu kalau mau masuk sekolah dinas itu, tapi punya cadangan kampus lain, itu bisa nggak ya Kak? Karena kan biasa aja ada rumor-rumor gitu kan, kalau udah keterima di unit ini, nggak bisa masuk sekolah kedinasan gitu. Itu bisa nggak ya Kak, kalau kita punya cadangan kampus lain, tapi mau masuk sekolah kedinasan? Oke, jadi ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan gitu ya. Bisa ya, kenapa tidak gitu kan. Selama teman-teman masih punya ijazah yang dipegang, ijazah SMA yang dipegang, karena di SPID.
surat perjanjian ikatan dinas itu kalau di sekolah kedinasan itu biasanya ijazah SMA kita ditahan ya. Jadi selama teman-teman masih punya ijazah SMA, ya masih bisa untuk mendaftar kedinasan gitu ya. Dan mungkin ada beberapa mungkin ada sekolah kedinasan seperti STAN. Itu ketika teman-teman mendaftar SNMPTN atau sekarang namanya SNBP, SNBP, itu teman-teman otomatis nggak bisa ikut STAN ya, karena kan STAN pakai nilai SNBT atau TBK. Nah, kalau teman-teman sudah lolos di SNBP, teman-teman kan otomatis nggak bisa SNBT. Jadi, teman-teman nggak bisa untuk mendaftar STAN. Tapi basically, ketika teman-teman sudah ada UNIF atau sekarang yang masih mahasiswa, itu bisa untuk mendaftar Sekdin gitu ya. Karena biasanya kalau di UNIF itu kan ijazahnya nggak ditahan ya. Itu berbeda ketika teman-teman sekarang kuliah di ikatan dinas juga atau di sekolah kedinasan juga. Nah, itu nggak bisa untuk pindah karena biasanya ijazahnya ditahan dan ketika mau keluar sebelum waktunya biasanya akan ada biaya ganti rugi ya, biaya ganti rugi kepada negara. Begitu. Jadi masih bisa. Jadi masih bisa ya teman-teman. Dan itu mungkin jadi pertanyaan terakhir buat kita di sesi tanya jawab kita nih Kak Satya. Jadi tadi Kak Satya juga jawabannya lengkap semua, semoga jelas buat teman-teman. Saya tanya jawabnya, nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi nih kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Bisa boleh nanti dilanjutkan lagi jika ada sesi sharing session berikutnya. Kalian boleh banget nanti bertanya. Oke, dan aku mau izin buat Kak Satya, boleh ya Kak nanti tetap di stay di Zoom ini karena biasa kan nanti kita mau foto bersama sama teman-teman semuanya nih supaya ya ada dokumentasinya lah ya teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman, tadi kan aku mau info ini ada suatu informasi yang menarik buat teman-teman malam ini yaitu sharing session pada malam hari ini itu adalah diselenggarakan oleh kedinasan.id yang merupakan salah satu platform bimbel digital yang menyediakan layanan bimbel online ataupun tatap muka yang akan membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk masuk sekolah kedinasan.id. Jadi, terima kasih banyak nih buat kedinasan.id udah menyelenggarakan sharing session part 3 ini secara gratis buat 50 orang pendaftar pertama. Tadi kan aku udah bilang nih akan ada informasi menarik. Tadi ada yang bilang ada promo lah, ada special diskon lah. Apakah benar? Jadi langsung aja nih aku mau share screen ya. Dan buat teman-teman nanti bisa ikutin juga ya. Nah, aku mau share screen apa coba. Aku izin share screen ya teman-teman semua. Oke, sudah terlihat screen record aku? Udah ya. Di sini aku mau share screen. Sebentar. Di halaman utama kedinasan.id. Jadi di sini aku mau kasih tunjuk buat kalian, yaitu tentang fitur-fitur, salah satu fitur yang ada di kedinasan.id, yaitu ada e-modulnya. Oke, jadi ini aku mau jelasin nih, e-modul yang ada di kedinasan.id tentunya. Kan kemarin udah tuh ada tes buta warna, terus kemudian ada kesehatan gitu-gitu kan. Kemudian ada juga uh, tes pilihan mana kampus yang cocok. Kemudian ada lagi yang kemarin tentang apa coba? Di fitur-fitur salah satu fitur di kedinasan.id gitu ya guys. Jadi di sini aku mau jelasin tadi di bagian e-modulnya dari kedinasan.id. Nanti kalian bisa langsung buka di penjelasan e-modul kedinasan.id ini. Di sini isinya apa aja? Tentunya tentang materi-materi, tentang SKD, tentang TWK gitu kan. Apa sih SKD? Kemudian komposisi tesnya itu apa aja gitu yang tadi dibahas oleh Kak Satya, kemudian yang kemarin dibahas oleh Kak Dinda gitu kan. Jadi isinya ada TWK, TU, TKP, sama nilai ambang batasnya juga sudah dijelaskan nih di sini. Kemudian ada lagi nih,
Jadi ini yang harus kalian pahami dari nilai ambang batas yang nantinya mungkin bisa jadi patokan buat kalian, oke? Gitu. Kemudian kisi-kisinya apa aja, belajarnya apa aja gitu, biar kalian belajarnya makin terarah gitu ya guys ya. Nah, aku mau coba spill beberapa materi deh di bagian TWK ya. Di bagian tadi sering banget bahas UUD, coba deh. Kita jadi di sini tuh udah banyak nih materi-materi ya, yang nantinya bisa membantu kalian buat belajar. Yaitu di sini ada UUD 1945. Nah, kemudian nanti kalian bisa baca tuh di sini ada sejarah singkatnya UUD gitu kan. Kemudian ada perkembangan gitu. Tapi biasanya ini kalau kalian belum berlangganan hanya dapat melihat beberapa paragraf doang gitu. Jadi kalian boleh banget berlangganan untuk melihat materinya secara utuh, secara full. Kalian bisa belajar banget di sini, bisa dibantu belajarnya, bisa dibantu diarahkan kalian mau belajar apa gitu. Oke teman-teman, mungkin aku buka lagi yang bagian apa ya? Yang bagian TUU ya. Di bagian aljabar. Di bagian aljabar ini kayak misal rumus-rumus kayak gitu isinya. Kemudian nanti yang kalian ini ada rumus cepatnya juga ya kan guys. Jadi nanti kalian bisa ikuti gitu. Kemudian nanti kalian jangan lupa kalau mau berlangganan kalian nanti bisa mendapatkan materi full ini. Jadi bisa buat kalian belajar, bisa dibaca-baca kayak gitu ya teman-teman semuanya. Sama peluang kombinasi. Biasanya sih agak sering muncul sih dulu di tahunnya aku. Di bagian peluang, kombinasi, ruang sampel, kayak gitu. Jadi ini menarik sekali nih materi-materi yang udah ada di kedinasan.id. Jadi jangan sampai dilewatkan. Kalau kalian ingin berlangganan, segera. Kalau kalian ingin berlangganan, langsung aja berlangganan di kedinasan.id. Nanti kalian bisa mendapatkan beberapa atau semua materi yang kalian bisa dapatkan tergantung paket apa yang kalian ambil. Seperti itu ya teman-teman. Jadi aku izin stop share juga. Jadi itu yang mau aku share terkait kemarin aku udah pernah menjelaskan cek sekolah kedinasan, kemudian tes buta warna juga udah pernah aku jelaskan gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa banget langsung berlangganan nih jika ingin mendapatkan modul yang tadi aku perlihatkan gitu. Jadi mudah banget buat teman-teman langsung gas aja belajar bareng kedinasan.id. Aku stop share dulu ya karena setelah ini juga aku mau bagiin informasi menarik lagi nih buat teman-teman. Oke, jadi masih stay. Jadi di sini aku mau bagi informasi banget buat teman-teman yang terakhir, yaitu aku mau tanya dulu nih, dari kalian semua ini, 50 peserta, apakah sudah ada yang berlangganan ke dinasan.id? Coba, aku mau lihat, langsung aja deh kok tulis di kolom komentar. Coba. Oke, ada satu. Terus lagi, ada lagi nggak nih yang sudah berlangganan? Wah, banyak banget ya teman-teman semuanya. Wah, jadi wah, banyak banget nih. Ada hampir berapa tuh? Oke, oke. Jadi keren banget. Iya, keren banget. Plus buat kalian belajar bareng sama kedinasan.id. Jadi aku juga mau ingetin buat kalian yang sudah berlangganan nih, uh, yaitu besok akan ada kelas Zoom jam 1 siang yang akan membahas materi SKD. Salah satu materinya itu adalah TIU, yaitu pukul jam 13.00. Jadi buat teman-teman yang sudah berlangganan, jangan lupa buat ikutin kelasnya, oke? Nggak boleh bercanda, oke? Harus serius, oke? Ikutin kelasnya, karena nanti bisa ngebantu teman-teman banget buat belajar bareng-bareng untuk masuk sekolah kedinasan. Dan buat teman-teman yang belum ikutan, oke, dan buat teman-teman aku mau share screen lagi nih, Den. Buat teman-teman yang belum ikutan, aku mau tunjukin tadi kelas Zoom-nya online tadi.
Buat teman-teman yang belum ikutan, misalkan aku ambil ini, paket PKN instan ya, guys. Buat teman-teman yang belum ikutan, belum berlangganan, kalian bisa banget langsung nanti, nggak usah risau, nggak usah khawatir, bisa banget ikutin Zoom-nya dengan cara konfirmasi di nomor WhatsApp yang nanti akan dikirimkan oleh admin di chat Zoom di kolom komentar Zoom ini. Jadi boleh banget nih kakak admin langsung dikirimkan aja nomor WhatsApp-nya buat teman-teman yang belum berlangganan nih buat ikutan join kelas Zoom yang nanti besok akan diadakan. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua, materinya SKD gitu. Jadi langsung aja konfirmasi ke kakak admin. Oke, paham ya teman-teman? Jadi pokoknya kalau ikutan materinya nggak boleh bercanda. Oke? Jadi aku mau stop share. Jadi ini adalah kelas Zoom yang nantinya kalian ketika berlangganan, kalian bisa langsung mendapatkan fitur-fitur ikutin kelasnya. Gitu. Jadi membantu banget, bisa buat kalian belajar. Dan aku mau ingetin juga ketika kalian nanti sudah join Zoom, kalau misalkan belum ada waktu nih buat join Zoom di hari itu, misalkan tadi ada kelas lah, atau ada kuliah lah, karena mau join lagi, mau ikutan tes kedinasan, ya kalian bisa ikutin, ulangin lagi recordnya, belajar lagi dari recordnya. Jadi tenang aja, record juga akan di-share gitu ya teman-teman semua. Jadi semangat terus buat belajarnya. Mungkin informasi dari aku itu aja. Jadi tadi ada yang spill promonya, ada nggak kak? Untuk hari ini belum ada lagi nih. Jadi spillnya beda ya, beda. Jadi ikut itu aja. Oke teman-teman semua, sebentar. Aku stop share dulu ya. Itu. Jadi langsung aja, apakah sudah di-share sama aku? Oke, jadi langsung aja buat teman-teman yang mau join, aku ingetin lagi nih, buat teman-teman yang mau join kelas Zoom besok bisa langsung menghubungi admin yang tertera. Langsung aja, nomornya WA-nya di-save, karena Kedinasan Duta ID ini mau banget membantu kalian buat belajar bareng-bareng. Oke ya teman-teman? Jadi sebelum aku, oh, oke. Oke, jadi tadi aku bilang bahwa kita akan ada sesi foto bersama ya, seperti biasa ya guys ya. Jadi langsung boleh nih teman-teman, kita boleh nyalakan kameranya untuk foto bersama bareng Kak Satya. Boleh, hayu, persilakan aku. Ayo, boleh teman-teman buat nyalakan kameranya, kemudian kita bisa foto bersama. Amin. Triwahyudi, semoga bisa diterima di STIS ya. Ya banget nih yang pingin STIS. Oke, nggak apa-apa kalau error. Oke, udah siap semua belum nih? Aba-aba dimulai dari aku ya. Wih, keren. Bajunya juga udah ada. Udah siap bajunya. Semangat pokoknya. Semoga bertemu di STIS. Benar. Ya udah, langsung aja nih Kak ya. Mungkin aba-aba dimulai dari aku. Dan siapkan senyum terbaik teman-teman semuanya. Satu, dua, tiga. Oke. Kemudian lagi kita ambil lagi tag. Satu, dua, tiga. Oke, dan kita ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah join. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Satya karena telah memberikan banyak banget informasi pada malam hari ini. Dan semoga materinya bermanfaat bagi kita semua ya Kak ya. Dan tentunya kita berdoa bareng-bareng buat teman-teman semuanya
Semoga keterima di sekolah kedinasan impian masing-masing. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah menyempatkan waktunya untuk join bareng di sini di part 3 ini, di sharing session pada malam minggu hingga selesai, tapi semangat kalian luar biasa. Dan tadi juga ada yang udah ngebantu menjawab tentang UUD dan lain-lain, mereka keren banget. Dan semoga materi pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita semoga selalu diberkahi ilmunya. Semoga bisa keterima di kedinasan yang kita inginkan. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat salah kata atau ucapan dan juga tadi kendala sinyal yang saya alami. Semoga tidak mematahkan semangat kalian semua dan semoga perkataan saya tadi jika menyinggung, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih, dan kemarin saya sudah menutupnya dengan pantun. Ada yang ketinggalan foto bareng, gak apa, nanti kita ikut di sesi berikutnya ya. Kemarin aku udah menutupnya dengan pantun. Hari ini aku mau menutupnya juga nih dengan pantun tapi satu larik doang. Oke, aku mau menutup dengan pantun yaitu buah duren, buah rambutan. Kalian keren. See you di kampus impian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat. Makasih Kak Satya. Sayonara. Terima kasih juga semuanya.